Syekh Abdul Rahim alias Daeng Rahim lahir di Atapange, Sengkang, Wajo, Sulawesi Selatan tahun 1956. Dia tinggal di Kolaka, Sulawesi Tenggara dan sehari-hari bekerja sebagai petani. Pada Minggu 1 April 2007, Daeng Rahim berangkat ke kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang berjarak tempuh 3,5 jam dari tempat tinggalnya di Kolaka. Tujuannya mencari barang antik. Di kota Kendari, dia singgah di rumah keponakannya Dr. Andes Nadir Abola yang berlokasi di Jalan Lumba-Lumba. Nadir adalah seorang berpendidikan, dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari. Istrinya Erlina Adam, seorang sarjana pertanian. Di rumah Nadir, Daeng Rahim hanya disambut Erlina. Dia bilang Nadir sedang berkunjung ke Jakarta dalam rangka pekerjaan dan baru pulang hari Selasa 3 April 2007. Dan demikianlah usai bertamu ke rumah keponakannya, Daeng Rahim pamit. Dia menuntaskan urusan membeli barang antik sembari berpikir-pikir tentang keponakannya Dr. Andes Nadir Abola yang tampaknya sukses dalam pekerjaannya, bahkan kerap berkunjung ke Jakarta. Setibanya kembali di rumahnya di Kolaka, Daeng Rahim menyiapkan peralatan berupa 2 kayu bundar yang panjangnya sekitar 50 cm, sebuah obeng juga badik. Semua peralatan itu dia simpan di dalam tas. Kemudian Daeng Rahim mengajak Kasri, seorang remaja berusia 16 tahun untuk ikut membantunya melakukan suatu pekerjaan di kota Kendari. Kasri setuju. Pada Selasa 3 April 2007 sekitar pukul 3 sore dengan bersepeda motor dan membawa tas berisi kayu, obeng dan badik, Daeng Rahim serta Kasri berangkat menuju kota Kendari. Setelah mampir makan, barulah pada pukul 7 malam mereka menuju rumah Nadir Abola. Nadir yang sudah pulang dari Jakarta menyambut pamannya dengan ramah. Dia persilakan si paman Daeng Rahim dan Kasri masuk ke ruang tamu. Erlina, istri Nadir, segera menyuguhkan kopi. Nadir dan si paman Daeng Rahim berbincang ringan. Daeng Rahim bilang dia singgah di rumah Nadir sebelum nantinya melanjutkan perjalanan ke Raha untuk urusan pekerjaan. "Paman mau istirahat?" tanya Nadir menawarkan. "Iya, nanti jam 4 pagi saya dan Kasri baru lanjut menuju Raha," jawab Daeng Rahim. Ketika malam semakin larut, Nadir, sang istri Erlina dan anak mereka Dian Fadilah yang berusia 5 tahun masuk kamar dan tidur. Sementara itu Daeng Rahim dan Kasri rebahan di atas tikar di depan TV. Saat itulah Daeng Rahim berkata pada Kasri, "Mereka harus kita bunuh." Kasri sempat terkejut. Sebelumnya Daeng Rahim memang mengajaknya untuk merampok dan membunuh di kota Kendari. Tapi Kasri tidak menyangka targetnya ternyata adalah keponakan Daeng Rahim. Namun karena tergiur uang yang dijanjikan, Kasri setuju saja. "Ada berapa orang semuanya?" tanya Kasri. "Cuma 3 orang. Sekarang saya mau tidur dulu. Nanti jam 12 tengah malam bangunkan saya," kata Daeng Rahim. Kasri mengiyakan. Remaja itu berjaga-jaga sementara Daeng Rahim tidur. Tepat pukul 12 malam, Kasri membangunkan Daeng Rahim. "Ambil kayu dan obeng yang kubawa di dalam tas," perintah Daeng pada Kasri. Kasri bergegas mengambil kayu dan menyerahkannya pada Daeng Rahim. "Coba kau lihat mereka di kamar. Pastikan semua sudah tidur," perintah Daeng Rahim lagi. Kasri mengintip dari balik gorden pintu. Tampak Nadir beserta istri dan anak mereka Dian sudah terlelap di tempat tidur di balik kelambu. Daeng Rahim dan Kasri masuk ke dalam kamar dengan membawa kayu dan obeng. Daeng lantas menggunting kelambu hingga benda itu jatuh serupa jala memerangkap Nadir sekeluarga yang sedang tidur. Saat itu juga Daeng Rahim menghantamkan kayu ke kepala Nadir. Nadir terbangun dan mengaduh. Mendengar suara ribut, Erlina, istri Nadir, terbangun. Tanpa pikir panjang, Daeng Rahim kembali menghantamkan kayu ke kepala Erlina. Ketika melihat Nadir masih bergerak, lagi-lagi Daeng Rahim memukul kepala pria itu lantas melanjutkan memukul Erlina. Tiba-tiba sang anak Dian Fadilah yang berusia 5 tahun terbangun dan menangis. Tanpa ampun, Daeng Rahim menghantam kepala sang bocah dengan kayu. Daeng belum juga puas. Saat dia melihat Nadir masih bernafas, dia perintahkan Kasri menusuk leher Nadir dengan obeng. Nadir yang sudah lemas sempat memegang kaki pamannya, tapi Daeng kembali memukul Nadir dengan kayu. "Ambil badik di dalam tas saya," perintah Daeng Rahim pada Kasri.
Namun saat Kasri melihat ada parang di dapur, dia batal mengambil badik dan malah menyerahkan parang kepada Daeng Rahim. Dengan parang, Daeng Rahim menggorok leher Nadir. Untuk menyamarkan aksi pembunuhan, Daeng Rahim ingin membuat kejadian seolah-olah merupakan perkelahian suami istri. Dia pun mengolesi gagang parang dengan darah Nadir dan meletakkan parang tersebut di telapak tangan Nadir. Cari dan kumpulkan barang-barang berharga, perintahnya pada Kasri. Selagi Kasri pergi mencari barang-barang berharga, Daeng Rahim mengusap kemaluan Erlina yang masih bergerak. Pria itu lalu naik ke atas ranjang dan menginjak-injak perut Erlina. Ketika Kasri kembali ke kamar, Daeng Rahim menyuruhnya naik ke atas tempat tidur untuk menyumpal mulut sang bocah Dian yang masih bergerak. Karena gagal menyumpalnya, Kasri menginjak-injak mulut Dian. Tapi Kasri yang tidak tega mendadak menghentikan aksinya. Dia mohon pada Daeng Rahim, biarkan saja anak ini hidup. Kasihan, dia sudah tidak bisa bicara karena kepalanya sudah dipukul. Tapi Daeng Rahim membentak, jangan banyak bicara, kalau anak ini hidup bisa-bisa kita ditangkap. Karena tidak sabar, Daeng Rahim menghardik Kasri, turun kau. Kasri turun dari tempat tidur, digantikan Daeng yang kemudian naik ke atas tempat tidur dan langsung menginjak-injak perut Dian hingga kempes. Bocah itu diam, tak bergerak lagi. Selanjutnya Daeng memerintahkan Kasri mencari uang milik Nadir. Dia baru pulang dari Jakarta, pasti banyak bawa uang. Kasri kembali mencari di mana-mana, membongkar lemari, laci, seluruh isinya dihamburkan di atas jasad Nadir sekeluarga. Tapi dia tidak menemukan apapun. Daeng yang gusar berkata, cari di tempat lain. Kasri memeriksa tas dan dompet, namun hanya menemukan uang tidak sampai Rp150.000. Sementara itu Daeng Rahim mengambil 2 HP. Karena sudah tidak menemukan apa-apa lagi, Daeng Rahim dan Kasri mencuci tangan mereka yang berlumuran darah, lalu keluar rumah. Daeng Rahim memerintahkan Kasri menggembok rumah dari luar, lalu mereka kabur, kembali ke Kolaka dengan sepeda motor. Beberapa hari berlalu, rumah Nadir Abola di Jalan Lumba-Lumba di kota Kendari tampak senyap. Pada hari kelima, pihak keluarga akhirnya menemukan jasad Nadir Abola, sang istri Erlina dan anak mereka Dian telah membusuk di kamar tidur. Di TKP, polisi yang dipanggil menemukan sebuah parang berlumur darah. Warga Jalan Lumba-Lumba geger. Selama ini keluarga Nadir Abola dikenal sebagai keluarga baik dan normal. Siapa yang begitu tega membantai mereka dengan cara yang sangat keji? Lewat investigasi menyeluruh dan setelah menanyai saksi-saksi para tetangga yang melihat terakhir rumah Nadir dikunjungi 2 pria, polisi pun berhasil menangkap kedua pelaku. Persidangan kasus pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari Nadir Abola yang berusia 39 tahun, sang istri Erlina 34 tahun dan anak mereka Dian Fadilah 5 tahun digelar di Pengadilan Negeri Kendari. Kasri tampil sebagai saksi mahkota. Saksi mahkota dalam perkara pidana adalah terdakwa yang diajukan jaksa penuntut umum atau JPU dalam persidangan untuk memberikan keterangan terhadap terdakwa lainnya. Hal ini biasanya dilakukan karena keterbatasan alat bukti yang dimiliki JPU. Sidang perdana pada Juli 2007 berlangsung ricuh. Keluarga korban datang beramai-ramai ke gedung pengadilan sambil memaki-maki terdakwa Daeng Rahim. Pembunuh biadab, teriak mereka. Mereka mencoba memukul Daeng Rahim namun dihalangi petugas. Di persidangan, Daeng Rahim mengaku tergiur merampok keponakannya sendiri untuk menguasai harta bendanya. Selain itu dia sakit hati karena Erlina, istri Nadir, pernah mengatakan dirinya perampok. Dan untuk menghilangkan jejak, dia bantai seluruh keluarga. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati. Setelah menjalani serangkaian persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari akhirnya menjatuhkan vonis 10 tahun penjara pada Kasri dengan pertimbangan Kasri masih di bawah umur. Sedangkan otak di balik pembunuhan yakni Syekh Abdul Rahim alias Daeng Rahim atas kekejamannya divonis mati sesuai dengan tuntutan JPU. Majelis Hakim menganggap Daeng Rahim telah melakukan pembunuhan yang sangat sadis dengan menghilangkan 3 nyawa sekaligus, berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak menunjukkan penyesalan. Daeng Rahim mengajukan banding dan kasasi namun ditolak. Pada Agustus 2007, sebuah artikel online di situs Antara News menampilkan judul
Terpidana mati Abdul Rahim makin taat beribadah. Artikel tersebut menyebutkan selama menunggu waktu eksekusi dan ditahan di rutan Punggolaka, Kendari, Daeng Rahim menjalani hari-harinya di ruang khusus dengan rajin beribadah. Pengamanan terhadap Daeng Rahim lebih ketat, berbeda dengan napi-napi lainnya, sebab Daeng Rahim melakukan pembunuhan yang sangat sadis dengan salah satu korbannya adalah anak-anak. Kepala rutan mengatakan, secara psikologis terpidana siap menjalani hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan. Sebagai manusia biasa pasti ada penyesalan, tapi itulah risiko bagi pelaku. Wartawan Kendari Pos juga sempat mengunjungi Daeng Rahim di Bui. Pria itu ternyata cukup ramah, santai, dan penuh canda tawa sewaktu ditemui wartawan. Daeng Rahim juga bercerita tentang kisah suksesnya dan keperkasaannya memperistrikan 7 gadis. Waktu pun terus bergulir. 6 tahun kemudian Daeng Rahim belum juga dieksekusi. Pada bulan April 2013 muncul berita Daeng Rahim meninggal dunia di Puskesmas Lepo-Lepo di usia 57 tahun. Menurut petugas rutan, beberapa hari sebelumnya Daeng Rahim sudah mengeluh mengalami sakit pada jantungnya. Kemudian pria itu tidak sadarkan diri hingga akhirnya pihak rutan membawanya ke Puskesmas Lepo-Lepo. Namun nyawanya tidak tertolong. Dokter mengatakan Daeng Rahim mengalami gagal jantung akibat penyumbatan. Pihak rutan kemudian menyerahkan jasad Daeng Rahim kepada keluarganya. Pria itu dimakamkan di Kolaka. Kasus pembunuhan sadis yang dilakukan Daeng Rahim kepada ketiga orang yang masih merupakan keluarganya sempat menggegerkan Kendari pada masanya. Aksi yang dilakukannya sangat keji. Sesungguhnya Daeng Rahim tidak hanya membunuh 3 orang, yakni Nadir Abola, sang istri Erlina, dan anak mereka Dian, namun juga ikut membunuh bayi yang berada dalam kandungan Erlina. Caranya sangat kejam, sama dengan caranya menginjak-injak perut sang bocah Dian hingga kempes. Daeng Rahim juga menginjak-injak perut Erlina yang tengah hamil 6 bulan hingga kempes. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.